Assalamualaikum Ibu, apa kabar Ibu Siti? Waalaikumsalam Ayu, alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Ada apa ya Bu Siti? Kelihatannya Ibu bingung sekali. Kemarin sampai WA katanya mau ada yang didiskusikan dengan saya hari ini. Iya Bu Ayu, jadi saya ini sedang ada permasalahan mengenai murid saya di sekolah. Saya Ya, bingung mengatasinya. Akhirnya saya inisiatif untuk berdiskusi dengan Ibu. Apakah saya bisa berdiskusi sebentar dengan Ibu Ayu mengenai masalah saya ini? iya Bu, silakan saja. Saya sangat bersedia untuk berdiskusi dengan Ibu. Kira-kira masalah muridnya itu dalam hal apa ya Bu ya? Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini ada murid saya yang sering sekali tidak membuat tugas yang saya berikan. Padahal Hmm. menurut saya tugas-tugas yang saya berikan tidak banyak. Saya hanya memberikan beberapa soal saja untuk mengetahui apakah murid memahami apa yang saya sampaikan. Hal tersebut terbukti dari sebagian besar murid mengerjakan dengan baik tugas tersebut. Oh, jadi saat ini Ibu itu sedang bingung ya dalam menghadapi murid Ibu yang sering tidak membuat tugas yang sudah Ibu berikan. Padahal sebagian besar muridnya sudah mengerjakan tugas dengan baik. Jadi begitu. Nah, dari diskusi kita ini nanti, apa tujuan yang Ibu harapkan? Iya, Bu Ayu, saya bingung. Dalam menghadapi masalah ini, hal ini membuat nilai-nilainya menjadi turun. Tujuan saya diskusi hari ini adalah agar murid saya yang sering sekali tidak membuat tugas itu bisa membuat tugas-tugasnya sehingga nilainya bisa menjadi lebih baik lagi. Baiklah Bu. Kira-kira apa Ibu sudah bertanya ke muridnya? Apa faktor dia tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Begini Bu Ayu, saya sudah mencoba bertanya kepada muridnya secara Ya. langsung, tapi murid tersebut tidak menjawab dengan jelas mengenai alasan ia tidak membuat PR. Ia hanya bilang malas untuk membuatnya. Itu Bu Ayu permasalahannya. Oh, seperti itu ya. Kalau menurut pengamatan dari Ibu sendiri secara pribadi, apakah faktor yang membuat murid tersebut tidak mengerjakan tugasnya, Bu? Saya pikir mungkin saya perlu mencari cara untuk membuat PR yang saya berikan menjadi lebih menarik baginya, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang menghambatnya untuk mengerjakan tugas tersebut. Mungkin juga tugas yang saya berikan tidak sesuai dengan minatnya, Bu. Soalnya pada pelajaran seni, murid ini selalu mengerjakan tugas yang diberikan. Guru Hmm. seninya juga bilang, ia sangat berbakat dalam menggambar dan sangat antusias pada saat pelajaran seni. Mungkin itu permasalahannya, Bu Ayu. Oh, jadi murid ini ternyata sangat suka dengan pelajaran seni ya, Bu ya? Dan berbakat pula dalam Iya, hal menggambar. Oh. Nah, kira-kira bagaimana bentuk tugas yang Ibu berikan terhadap murid tersebut biasanya? hingga saat ini saya selalu memberikan tugas yang seragam pada murid, seperti memberikan beberapa soal latihan untuk dikerjakan. Jadi tidak bervariasi begitu, Bu Ayu. Oh, seperti itu. Nah, apakah Ibu pernah memberikan tugas yang sesuai dengan minat murid itu? Yang dikaitkan dengan menggambar seperti itu, Bu. Apakah Ibu pernah memberikan tugas? Saya ingat saya belum pernah memberikan tugas yang disesuaikan dengan minatnya, Bu. Saya selalu Hmm. memberikan tugas dengan tipe yang sama pada setiap murid, sehingga produk akhir setiap murid akan sama semua, Bu. Kalau Hmm. begitu sepertinya saya akan mencoba untuk memberikan tugas yang sesuai dengan minatnya, sehingga mungkin, dengan begitu ia lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya akan membuat tugas dengan produk akhir yang berbeda-beda, namun dengan tujuan akhir pencapaian yang sama, Bu Ayu. Wah, rencana yang bagus sekali ya, Bu ya.
Kalau misal tugasnya itu disesuaikan dengan muridnya, mungkin itu bisa membuat murid tersebut menjadi lebih termotivasi dalam mengerjakan tugas, karena tugasnya itu sesuai dengan minat mereka. Nah, selain itu, Bu, kira-kira hal apa yang akan Ibu coba lakukan dalam menghadapi masalah ini? Begini Bu Ayu, mungkin saya akan berencana untuk berkomunikasi dengan orang tuanya dulu, Bu Ayu. Iya, Rencananya besok saya akan berdiskusi bersama orang tuanya dalam membahas masalah ini. Mungkin mmm. ada hal lain yang menghambat dia dalam membuat tugas. Saya juga akan mencoba memahami lebih dalam mengenai karakter dari murid tersebut melalui orang tuanya. Oh, jadi begitu ya, Bu, ya. Nah, solusi yang Ibu berikan itu sudah sangat tepat sekali, Bu. Nah, dengan diskusi bersama orang tua murid, Ibu bisa lebih memahami karakter murid tersebut dan mencari tahu mungkin ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi murid tersebut sehingga tidak mengerjakan tugas. Nah, dari rencana yang sudah Ibu buat, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Begini Bu Ayu, kira-kira saya akan berkomitmen untuk mulai mengubah strategi saya dalam memberikan tugas. Mulai saat ini mungkin saya akan memberikan tugas yang disesuaikan dengan minat murid, sehingga murid bisa bebas dalam menentukan produk akhir dari tugas yang diberikan. Dan juga saya akan konsisten melakukan hal tersebut di setiap tugas yang saya berikan Bu Ayu. Wah, bagus sekali ya, Bu, ya. Nah, menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Begini Bu Ayu, dalam menjaga komitmen ini, saya sangat memerlukan kerjasama yang baik dengan murid, mungkin orang tuanya juga, dan juga rekan guru yang lainnya yang terkait dalam, eee, pembelajaran di kelas kami nantinya, Bu. Wah, iya, iya. Nah, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah kita selesai diskusi ini? Jadi setelah ini, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Rencana saya, akan berkomunikasi dengan orang tua murid terlebih dahulu. Kemudian saya akan membuat, dalam modul ajar saya untuk menerapkan strategi pemberian tugas yang sudah saya rencanakan dalam modul ajar saya nanti. Wah, saya harap semoga dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan lancar ya, Bu, ya, agar apa yang Ibu harapkan dapat tercapai dan terdapat perubahan positif dari murid tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bu Ayu. Iya, semoga saja ya, Bu, ya, bisa terdapat perubahan dari murid tersebut. Iya Bu Nah, Ayu. iya, bagaimana Ibu perasaannya setelah berdiskusi dengan saya? Aduh, gimana ya, Bu, ya. Alhamdulillah sangat-sangat, apa ya, berterima kasih, merasa perasaan yang lega, saya bisa, dan juga senang, Bu Ayu, karena, sekarang ini saya tidak bingung lagi dalam menyelesaikan masalah ini. Terus, saya bisa berbagi apa yang jadi permasalahan saya selama ini di kelas. Terima kasih banyak ya, Bu Ayu, sudah mendengarkan, sudah bisa memberikan gambaran yang saya akan lakukan selanjutnya. Ya, sama-sama, Bu. Saya juga sangat senang jika apa yang sudah saya sampaikan ini bisa membantu Ibu nanti dalam menghadapi masalah Ibu. Semoga masalahnya cepat selesai. Saya sangat bersyukur bisa membantu Ibu. Iya, Bu Terima kasih. Ayu, sama-sama Bu Ayu, terima kasih juga. Semoga Iya, apa yang kita diskusikan ini menjadi, jalan keluar yang terbaik bagi kita semua, Bu Ayu. iya. Sama-sama, Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu Ayu, apa kabarnya Bu Ayu?
Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu Ayu, saya juga baik. Ada apa ya Bu Ayu hari ini? Ibu minta diskusi dengan saya. Kira-kira ada permasalahan apa ya Bu Ayu? Iya nih Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali ya Bu, Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi dengan saya hari ini. Jadi seperti ini Bu, saya ini sedang bingung dalam hal menghadapi sikap beberapa siswa yang akhir-akhir ini timbul di kelas saya. Eee, Kira-kira masalah yang sedang Ibu Ayu hadapi dengan murid mengenai apa ya Bu Ayu? Nah, akhir-akhir ini, Bu, ketika saya sedang mengajar di kelas, beberapa murid itu terlihat tidak fokus gitu, Bu, dalam mengikuti pelajaran. Mereka sering sekali ribut. Nah, hal ini membuat suasana kelas itu menjadi kurang kondusif, Bu, dan pembelajaran jadinya tidak berlangsung secara optimal. Oh, jadi Ibu sedang bingung dalam mengatasi beberapa murid yang ribut ya, atau tidak Iya, fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas ya Bu Ayu? iya, benar sekali, Mmm, Bu. iya, dari diskusi kita hari ini, tujuan apa yang Ibu Ayu harapkan di akhir diskusi ini nanti? Harapan saya setelah berdiskusi dengan ibu ini, saya nantinya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, sehingga proses pembelajaran saya nantinya akan berlangsung lebih baik lagi, Bu, karena semua muridnya bisa fokus dalam mengikuti pelajaran. Oh, iya ya. Kalau begitu, jika dari pengamatan Ibu di kelas selama proses pembelajaran berlangsung, menurut Ibu Ayu apa yang membuat murid ribut dan tidak fokus dalam mengikuti pelajaran? Menurut saya, sepertinya hal itu bisa terjadi, itu disebabkan karena beberapa hal, Bu. Tapi salah satunya, saya melihat murid-murid ini bisa jadi merasa bosan atau kurang tertarik dengan materi yang saya berikan. Mungkin cara saya menyampaikan materi itu membuat mereka kurang menarik untuk mendengarkan yang saya sampaikan, Bu. Hmm, oh iya, kadang ada beberapa murid tuh bosan ya Bu Ayu. Jadi biasanya bagaimana cara Ibu Ayu menyampaikan materi di kelas? Kalau saya itu di kelas biasanya itu memberikan pembelajaran itu awalnya itu memberikan penjelasan singkat, Hmm, terus, mengenai apa yang saya ajarkan, Bu. Nah, jadi saya iya, jelasin dulu secara singkat, kemudian nanti murid-muridnya saya bagikan LKPD. Nah, iya. LKPD itu nanti dikerjakan secara berkelompok, kemudian Hmm, mereka diskusi sama-sama. Kemudian setelah hmm. diskusi, saya meminta mereka melakukan presentasi di depan kelas mengenai hasil diskusi yang sudah mereka lakukan. Jadi biasanya saya melakukan pembelajaran seperti itu, Bu, di kelas. Oh, begitu Bu Ayu. Apakah Ibu Ayu melakukan hal tersebut secara terus-menerus? Dan apakah juga Ibu Ayu pernah melakukan pembelajaran interaktif lainnya yang melibatkan murid Bu Ayu? Iya, Bu, saya melakukan pembelajaran tersebut secara terus-menerus. Jadi, setiap saya ngajar, saya selalu seperti itu, Bu, cara ngajarnya. Nah, saya itu belum pernah melakukan variasi dalam proses pembelajaran di kelas. Sepertinya hal ini mungkin yang membuat para murid menjadi bosan dan jenuh, sehingga Hmm. mereka menjadi ribut. Nah, kalau begitu, saya harus sepertinya mulai melakukan pembelajaran yang bervariasi dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga bisa membuat murid menjadi lebih tertarik sepertinya, Bu, dengan pembelajaran. Ya, itu benar sekali Bu Ayu. Dengan pembelajaran yang bervariatif, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik
dan dapat meningkatkan minat murid untuk mengikuti pembelajaran. Sekarang Bu Ayu, sudah memiliki ide mengenai pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu terapkan nantinya? Saya sepertinya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kebetulan kemarin itu saya mendapatkan pelatihan, Bu, mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sepertinya saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Nah, melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, saya akan melakukan variasi pembelajaran dari segi konten, proses, dan produk yang disesuaikan dengan kesiapan belajar anak, gaya belajar, dan minat dari murid tersebut. Menurut saya, hal ini dapat membuat murid menjadi lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran, karena proses pembelajaran bisa disesuaikan dengan karakteristik murid masing-masing. Oh, bagus sekali rencana yang tersebut Bu Ayu. Selain itu apakah ada hal lain, yang akan Ibu Ayu lakukan? Nah, selain itu, saya akan mencoba bertanya secara langsung kepada muridnya. Mungkin saja ada faktor-faktor tertentu di luar kelas yang mempengaruhi mereka sehingga tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, hal ini saya lakukan agar saya bisa memahami kebutuhan dan perasaan mereka. Saya juga akan terus mengingatkan mereka untuk menerapkan kesepakatan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan nyaman dan kondusif, serta setiap murid mendapatkan pembelajaran yang maksimal, Bu. Oh, betul sekali Bu Ayu. Penting sekali untuk melakukan komunikasi dengan murid dalam menyelesaikan masalah ini ya Bu Ayu, agar Ibu Iya. Ayu tahu apa yang sebenarnya murid inginkan dalam proses pembelajaran. Setelah Ibu membuat rencana-rencana tersebut, apa kira-kira komitmen yang Ibu Ayu lakukan dalam rencana tersebut? Yang saya akan lakukan adalah, saya akan berusaha untuk terus memperbaiki cara saya dalam menyampaikan materi. Hal ini saya mulai dengan melakukan pembelajaran yang menarik, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, Bu, berdiferensiasi dalam segi konten, proses, maupun produk. Nah, selain itu, saya juga akan konsisten untuk terus meminta murid untuk memberikan umpan balik terhadap cara saya mengajar. Nah, melalui umpan balik tersebut, lama-kelamaan cara pembelajaran saya akan semakin lebih baik dan semakin diterima oleh murid. Saya juga akan berusaha untuk konsisten mengingatkan murid dalam menerapkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Oh ya, menurut Ibu siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut Bu Ayu? Nah, dalam menjaga komitmen yang sudah saya buat ini, Bu, saya sangat memerlukan kerjasama yang baik antara murid dan rekan guru lainnya. Jadi, saya sangat memerlukan kerjasama murid agar mereka bisa melakukan umpan balik terhadap cara mengajar, agar mereka bisa bersama-sama dengan saya melakukan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, dan saya sangat harus meminta bantuan kepada rekan guru saya untuk saling berdiskusi mengenai pembelajaran yang menarik yang bisa dilakukan di kelas. Nah, jadi saya sangat memerlukan kerjasama antara murid dan rekan guru lainnya. Seperti itu, Bu. Oh iya, menarik sekali Bu Ayu. Kira-kira apa tindak lanjut yang akan Ibu Ayu lakukan setelah diskusi ini Bu Ayu?
Nah, dari diskusi ini sepertinya saya akan melaksanakan apa yang telah saya rencanakan tadi, yakni menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, meminta umpan balik kepada murid mengenai cara saya mengajar, dan Mhm. mengingatkan murid untuk menerapkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Oh, baik sekali Bu Ayu. Baiklah, saya harap semoga dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar Bu Ayu ya, agar apa yang Ibu harapkan dapat tercapai Bu Ayu. Ya, amin Bu. Semoga saja apa yang sudah saya rencanakan bersama Ibu ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sehingga nanti anak-anak saya menjadi lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran saya. Sehingga suasana kelasnya jadi lebih kondusif dan semua murid bisa menerima apa yang sudah saya jelaskan ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan Bu Ayu. Sekarang bagaimana Ibu, Ayu perasaannya setelah berdiskusi dengan saya? Alhamdulillah Bu, setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya menjadi sangat senang sekali nih Bu, karena saya bisa Alhamdulillah. berbagi cerita, terus saya bisa berbagi pengalaman, Ibu juga berbagi pengalaman juga dengan saya, sehingga Iya. saya nantinya tidak bingung lagi ketika menghadapi masalah ini di kelas, dan saya bisa menyelesaikan masalah ini. Murid-muridnya juga menjadi semakin lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak loh Bu ya. Iya, Bu Ayu, sama-sama. Alhamdulillah, Bu Ayu, kalau dari diskusi ini dapat membantu permasalahan Bu Ayu. Saya sangat bersyukur bisa membantu Bu Ayu saat sekarang ini, Bu Ayu. Ya, terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Ayu. Semoga dari diskusi ini apa yang jadi permasalahan Bu Ayu dan Ibu Ayu akan menerapkan masalahnya di kelas nanti berjalan lancar dan Iya, sesuai dengan apa yang direncanakan Bu Ayu ya. iya amin Bu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ayu. Ya sama-sama Ibu. Sampai jumpa Ibu. Iya, sampai jumpa juga Bu Ayu. Ya.